Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwani fillah, anzalallahu wa iyyakum. Melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana khuluqu Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an." Rawahu Muslim. Aisyah menjelaskan bahwa akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Artinya akhlaknya Nabi, perbuatannya Nabi, perilakunya Nabi, semuanya sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Atau bisa dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan Al-Quran yang berjalan. Dan mengikuti Al-Quran itu berarti mengikuti Rasulullah SAW. Aplikasi dari nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu terlihat dari perilaku dan perbuatan Rasulullah SAW. Maka dari sini kita dituntut juga untuk mempelajari tentang kehidupan Rasulullah SAW. Kita dituntut juga untuk mempelajari perkataan-perkataan beliau, karena perkataan beliau merupakan tafsir dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Perbuatan beliau merupakan implementasi dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Di sini kita bisa meyakini batilnya, sesatnya kelompok yang tidak mau menoleh terhadap sunnah Rasulullah SAW. Mereka yang menyebut diri mereka dengan Quraniyun, orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran. Mereka tidak mau menoleh, ya, dalam pengertian menoleh itu tidak mau memakai hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan mereka sampai hari ini masih terus mendakwakan atau mengajak manusia untuk menolak hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi hanya menyampaikan Quran. Tapi Quran pun ditafsirkan sesuai dengan akal fikirannya. Ada salah satu dokter umum. Ya, kalau antum mengerti bahasa Arab, itu di medsos itu ada satu pembicara, latar belakangnya dokter biasa, tapi sekarang dia sering membicarakan tafsir Al-Quran. Ya, saya tidak perlu menyebut namanya. Itu selalu mengejek orang-orang yang berpendapat dengan hadis-hadis Nabi, selalu merendahkan pendapat-pendapat ulama-ulama salaf, dan dia merasa orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Jadi Quran ditafsirkan dengan akalnya toh. Di antara pendapatnya tidak ada yang namanya kehidupan di alam barzakh, tidak ada kehidupan di alam kubur, tidak ada nikmat, tidak ada siksa. Dan dia pakai ayat-ayat Allah. Lantas bagaimana dengan hadis-hadis? Dia tolak. Padahal kita tidak mungkin
bisa memahami Al-Quran tanpa bantuan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa Imam Ahmad rahimahullah, ya, ribuan tahun yang lalu sudah mengingatkan kita. Beliau menulis bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Sunnah itu hadis. Tidak mungkin orang bisa berislam tanpa bimbingan yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di zaman Imam Ahmad sudah ingatkan. Karena di zaman itu sudah mulai orang-orang yang meremehkan sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Kembali kepada hadis ini, Aisyah menegaskan bahwa akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran. Maka kalau kita mengaku mengikuti Al-Quran tapi tidak sesuai dengan akhlaknya Nabi, berarti kita belum menjalankan Al-Quran. Karena implementasi konkret dari apa yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu." Faqultu ya Rasulullah, akarahiyatul maut? Fakulluna nakrahul maut. Qala laysa kadhalik. Walakinna al-mu'mina idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Fa ahabba Allah liqa'ah. Wa innal kafir idza busyira bi 'adzabillah wa sakhatihi kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ahu. Rawahu Muslim. Aisyah berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Dan siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya. Lalu aku bertanya, kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah benci di sini artinya benci kematian? Kami semua ini tidak senang dengan kematian, takut dengan kematian itu. Apakah karena kita tidak mau mati atau kita tidak senang dengan kematian itu dianggap kita membenci perjumpaan dengan Allah? Maka kata Nabi, laisa kadzalik, bukan begitu. Walakinnal mu'min, akan tapi seorang mukmin jika dia diberi kabar gembira dengan rahmat dan ridhanya Allah serta syurganya Allah, ketika dia dalam kondisi sakratul maut, dia mendapatkan kabar gembira dari malaikat-malaikat Allah bahwa Allah ridha, Allah merahmatinya, bahkan Allah menyediakan syurga baginya. Di saat itu dia pun berharap cepat berjumpa dengan Allah. Maka tatkala dia berharap berjumpa dengan Allah, Allah pun menunggu kedatangannya. Allah berharap berjumpa, Allah cinta berjumpa dengannya. Sedangkan orang kafir, ketika dia meninggal dunia, dia diberi kabar gembira dalam tanda kutip, bukan dengan syurga, bukan dengan rahmat, tapi dengan siksa Allah, dengan murkanya Allah. Maka tatkala dia mendengar tentang siksanya Allah, dia melihat malaikat-malaikat maut mencabut nyawa dengan keras, memberi ancaman kepada mereka, mereka pun ketakutan dan tidak mau berjumpa dengan Allah. Itu maksud siapa yang senang berjumpa dengan Allah, niscaya Allah akan senang berjumpa dengannya. Maka di dalam hadis ini kata para ulama, al-hathu 'ala al-qiyam bit-ta'at wad-da'bi 'alaiha wal ikhlas fiha. Maka hadis ini mendorong kita untuk senantiasa mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, membiasakan diri untuk taat kepada Allah, dan mengikhlaskan ketaatan kita hanya untuk Allah, sehingga kita nanti menjadi orang-orang yang diberi kabar gembira di saat dia wafat.
sehingga menjadi orang yang rindu berjumpa dengan Allah. Dan di hadis yang sahih, seorang mukmin baik ketika dia ditandu ya, diangkat ya, ketika dibawa ke alam kubur, ke alam barzakh, atau ketika dikuburkan, mau dikuburkan, dia pun mengatakan segerakan saya, segerakan saya. Bahkan ketika di alam barzakh, ketika dia melihat amal-amal salehnya dan Allah menampakkan syurga di hadapannya, dia pun meminta kepada Allah, ya Allah, segerakan kiamat, segerakan kiamat. Berbeda dengan orang munafik dan orang kafir. Mereka terus menerus meminta untuk ditangguhkan terjadinya kiamat. Kenapa? Karena mereka sudah melihat bagaimana tersiksanya mereka di alam barzakh, apalagi ketika masuk ke dalam neraka. Maka di sini kita didorong untuk betul-betul memperhatikan keimanan kita, ketakwaan kita, ketaatan kita dijaga sampai kita wafat. Wa annal mu'mina 'indan naza', orang mukmin ketika dalam kondisi dekat dengan kematian, atau yang disebut dengan naza', maka dia mendapatkan kabar gembira karena dia melihat apa yang akan diterimanya di saat dia telah meninggalkan dunia ini dari kenikmatan akhirat ya. Ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Shafat ya, ayat 30 atau 31, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fussilat ya, afwan, surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka ketika dia menghadapi sakratul maut, malaikat berduyun-duyun turun, satu persatu turun untuk memberi kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan sedih kamu. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi kabar gembira ketika sakratul maut ya. Kuncinya apa? Menjaga ketaatan sejak hari ini, ikhwani fillah, dijaga terus, karena kematian itu datang juga dengan tiba-tiba. Terlebih kita yang hidup di akhir zaman, kata Nabi Muhammad SAW, di antara tanda-tanda dekatnya kiamat, banyak orang mati mendadak, dan kita sudah saksikan si fulan, si fulan, si fulan. Tiba-tiba terdengar berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang seharusnya menjadi perhatian seorang muslim. Bagaimana dia bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka disitulah orang mukmin itu senang nanti dia berjumpa dengan Allah. Dan di saat itulah orang-orang kafir ketakutan, maka dia tidak senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin ini sebutan bagi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ummul Mukminin artinya ibundanya orang-orang beriman. Safiyah binti Huyai, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Nabi pernah beriktikaf, berdiam diri di masjid. Fa ataituhu azuruhu laila. Aku pun mendatangi, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkunjung kepada Nabi di waktu malam. Fa haddatsuhu, lalu aku berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma kuntu li anqalib. Kemudian saya berdiri untuk pulang. Faqama ma'i liyaqlibani. Nabi pun berdiri bersamaku ketika saya mau pulang, diantar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri mengantar saya. Famarra rajulani minal ansar radhiyallahu anhuma. Lewat dua orang laki-laki dari kalangan Ansar.
falamma ra'aya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a. Tatkala keduanya melihat Nabi, mereka pun berjalan dengan cepat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keduanya, ala rislikuma, ay ala tamahul minkuma. Pelan-pelan, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Yakni Nabi ingin mengerem menahan mereka, karena Nabi ingin menyampaikan sesuatu. Jangan jalan cepat-cepat. Ala rislikuma, innaha Safiyah bintu Huyai. Sesungguhnya yang bersamaku ini Safiyah bintu Huyai. Maka keduanya berkata, subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah ya Rasulullah. Lalu Nabi memberikan alasan kenapa Nabi memberitahu bahwa yang bersama dengan Nabi adalah Safiyah. Kata Nabi, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam tubuh anak Adam di aliran darah. Wa inni khasyitu an yakdhifa fi qulubikuma syarra. Saya khawatir syaitan itu akan menancapkan keburukan di dalam jiwa kalian, atau membuat kalian berpikir buruk. Karena begitu cepatnya syaitan itu mempengaruhi manusia. Dia seperti aliran darah, cepat dia menggoda manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini, seseorang yang dia merasa dipersangkakan atau orang lain berprasangka buruk kepadanya, maka hendaknya dia memberikan atau dia hendaknya memberikan klarifikasi atau memberikan penjelasan. Kalau dia merasa ada orang yang berprasangka buruk padahal dia tidak melakukan keburukan, maka hendaknya dia memberikan keterangan. Kita umpamanya tiba gonceng perempuan, dan tidak semua orang tahu perempuan ini saudara kita. Sebaiknya diberi keterangan. Khawatir nanti orang menilai, loh Ustadz kok gonceng wedok, sopo itu. Apalagi banyak manusia yang tidak perlu digoda syaitan, sudah jadi syaitan dia. Artinya apa? Manusia yang senang fitnah. Tidak perlu disuruh sama syaitan dia. Bahkan melihat orang baik pun dinilai buruk. Itu ada banyak kan? Jangankan orang melakukan hal yang bisa dinilai baik buruk, orang baik pun sudah melakukan kebaikan itu difitnah. Bahkan dinilai buruk kata manusia. Maka seseorang di sini juga harus menjaga diri agar tidak menjadi orang yang tertuduh. Di sini Nabi mengajarkan, baik dituduh oleh orang-orang yang memang jahat atau orang-orang baik yang digoda oleh syaitan. Maka seseorang perlu menjelaskan itu. Kenapa Nabi menjelaskan ini Safiyah binti Huyai, ini Safiyah? Karena di zaman Nabi belum ada penerangan, belum ada listrik. Orang ketika masuk waktu isya saja atau maghrib sudah masuk bagian terakhir, itu sudah tidak saling melihat, tidak tahu siapa fulan-fulan. Maka yang dilihat sahabat Ansor ini kan Nabi hanya kelihatan dengan seorang wanita. Maka Nabi ingin menjelaskan. Al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid berkata, hal ini yakni menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi sumber buruk sangka bagi orang lain. Menjaga diri seperti ini lebih ditekankan bagi para ulama dan orang-orang yang menjadi teladan. Fala yajuzu lahum an yaf'alu ma yujibu dhanna su'u bihim. Maka para ulama
orang-orang menjadi teladan, janganlah melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan buruk sangka kepada mereka. Wa in kana lahum fihi makhlas. Lianna fi'la dzalik yakunu sababan li su'idh dhann bihim wa butlanil intifa' bi ilmihim. Karena apa? Karena perbuatan yang bisa menimbulkan orang berburuk sangka itu akan membuat orang berdosa berburuk sangka, dan juga akan membuat orang tidak lagi mengambil ilmu atau mengambil manfaat dari ilmunya, karena dia dianggap sudah melakukan perbuatan buruk padahal dia tidak berbuat buruk. Maka di sini ada dua hal yang perlu kita perhatikan, terutama orang yang sudah menjadi orang yang diteladani, orang yang dicontoh. Yang pertama, janganlah melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan buruk sangka. Jauhi tempat-tempat atau perbuatan-perbuatan yang membuat orang bisa berprasangka buruk kepada kita. Maka tidak pantas orang yang diteladani kemudian umpamanya masuk ke kafe yang di situ live musik umpamanya. Dia mungkin punya alasan, mungkin ya, dia mau ketemu dengan seseorang atau mau menegur seseorang. Tapi orang yang melihat sekilas ini kan tidak tahu apa alasannya. Maka hindari. Jangan sampai membuat orang berprasangka buruk. Ya. Lu Fathi nang kafe, lu ono dangdutan, lu ono. Wah, dipecat besok jadi imam. Ya. Padahal dia masuk situ belum tentu mungkin dia mau ngambil barang atau dia lagi ya. Maka yang itu yang pertama, menjaga diri. Yang kedua, kalau sampai dia sudah merasa melakukan hal yang bisa menimbulkan su'udzon, maka hendaknya dia jelaskan. Jangan diam. Ustaz popo orang buruk sangka pada saya. Jangan. Dia jelaskan. Jangan membuat orang berdosa. Jelaskan. Oh, saya ini melakukan ini karena itu. Oh, waktu kemarin saya pergi dengan seorang wanita, itu saudara saya. Oh, saya ketemu dengan si fulana, dia kebetulan ketemu bicara, dan seterusnya. Maka dia perlu menjelaskan. Dan di sini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, memberikan penjelasan kepada kita bahwa syaitan itu senantiasa berupaya untuk menggoda anak Adam. Dan gerakannya sangat cepat. Usaha-usaha menggodanya juga sangat cepat. Kemudian ketika Nabi memberhentikan mereka dan menjelaskan tentang siapa yang bersama dengan Nabi, apakah Nabi suudzon kepada mereka, berburuk sangka kepada mereka? Tidak. Hanya Nabi menutup pintu keburukan. Yang namanya manusia terkadang dia bisa tergoda. Maka Nabi menutup pintu itu. Kemudian dari Abil Fadl Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Abul Fadl Abbas ibn Abdul Muttalib bercerita, aku menyaksikan perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi pada tahun berapa? 8 Hijriah. Perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan Bani Hawazan pada bulan Syawal. Kata Abbas ibn Abdul Muttalib, saya bersama dengan Nabi, saya ikut berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Falazibtu ana wa Abu Sufyan ibn Harith ibn Abdul Muttalib Rasulullah SAW. Aku dan Abu Sufyan terus bersama dengan Nabi, tidak meninggalkan Nabi, tidak lari dari Nabi. Falam nufariqhu, kami tidak berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatin lahu bayda,
Nabi SAW berada di atas tunggangannya, keledainya yang berwarna putih. Falamma iltaqal muslimuna wal musyrikuna wallal muslimuna mudbirin. Tatkala orang-orang muslim dan orang-orang musyrik mereka bertemu, pada saat itu di awal peperangan orang-orang muslim lari tunggang langgang. Lari apa? Tunggang langgang. Lari. Kenapa lari? Mereka terkejut dengan serangan tiba-tiba orang-orang musyrik. Kaget mereka. Mereka tidak menyangka ada serangan seperti itu. Dan kagetnya mereka, keterkejutan mereka, kenapa? Ini yang kemudian Allah turunkan ayat menegur mereka. Karena pada perang Hunain orang-orang Islam merasa kuat dengan jumlahnya, dengan banyaknya jumlah kaum muslimin. Mereka merasa kuat. Ada bentuk kesombongan, bukan sombong, ada bentuk kepercayaan diri dengan kekuatan mereka karena mereka berjumlah banyak. Itu yang kemudian dijadikan alasan, atau itu yang menjadi alasan Allah menegur mereka. Kemenangan itu bukan karena banyaknya jumlah pasukan. Kemenangan bukan karena kekuatan manusia, tapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kasih pelajaran buat mereka di saat mereka merasa kuat, merasa banyak jumlahnya, tiba-tiba dapat serangan seperti itu, akhirnya mereka mundur, lari ke belakang, mudbirin. Fatafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarqudu baghlatahu qibala al-kuffar. Di saat sebagian kaum muslimin mundur ketakutan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memaju keledainya, maju menghadap orang-orang kafir. Wa ana akhid bilijabi baghlati Rasulillah sallallahu akhad bilijabi baghlati Rasulullah sallallahu akufuha iradata alla tusri'. Wa Abu Sufyan akhid birikabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abbas, aku memegang lijam, kekang, ya, kekang keledainya Rasulullah SAW agar tidak berlari dengan cepat. Akufuha iradata alla tusri. Wa Abu Sufyan akhid birikabi Rasulullah SAW. Demikian pula Abu Sufyan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata kepada Abbas, "Ai Abbas, nad ashab as-samurah." Teriaklah, panggillah orang-orang yang pernah berbaiat pada saat pada saat baiatur ridwan. Panggil mereka. Dan Abbas ini wa kana rajulan sayyitan, orang yang punya suara yang keras. Faqultu bi'ala sauti, aku pun dengan suaraku yang keras, saya maksimalkan suaraku, saya panggil, aina ashabus samurah, di mana orang-orang yang dulu telah berbaiat di bawah pohon, di mana mereka? Fa wallahi laka'anna atfatahum hina sami'u sauti atfatul baqari ala auladiha. Panggilanku ini membuat orang-orang muslim yang lari itu kembali lagi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bakar, sapi betina itu ketika bergegas untuk melindungi siapa? Anak-anaknya. Dipanggil oleh Abbas bin Abdul Muttalib, "Aina ashabus samurah?" Faqalu ya labbaik ya labbaik. Mereka pun menjawab panggilan itu dengan berkata, "Ya labbaik." Kami penuhi panggilanmu, kami penuhi panggilanmu. Faqtatalu wa hum wal kuffar. Mereka pun kembali berperang dengan menghadapi orang-orang kafir. Wa da'watu fil ansar. Yaquluna ya ma'syaral ansar. Demikian pula orang-orang Ansar dipanggil, "Ya ma'syaral ansar," wahai orang-orang Ansar. "Ya ma'syaral ansar," wahai orang-orang Ansar. Thumma qusiratid da'wa ala Bani al-Harith bin Khazraj. Kemudian panggilan ditujukan kepada Bani Harith bin Khazraj. Mereka pun semua kembali, mereka dipanggil dan mereka bertempur menghadapi orang-orang kafir.
fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala baghlatihi kal mutatawil 'alaiha ila qitalihim. Dan Nabi SAW di atas tunggangannya, di atas baglanya, keledainya, sambil mengangkat kepalanya untuk dapat melihat jauh kepada aksi peperangan sahabat-sahabatnya. Faqala hadha hina hamiyal watis. Di sini perkataan Abbas, ini terjadi ketika peperangan semakin sengit. Nabi pun mengambil hasayat, beberapa kerikil, farama bihinna wujuhal kuffar. Senjatanya beliau kerikil, dilempar ke wajah orang-orang kafir sambil berkata, thumma qala in hazamu wa rabbi Muhammad fadhahabtu anzur fa idzal qitalu ala hayatihi fima ara. Nabi Muhammad SAW berkata in hazam wa rabbi Ka'bah, atau in hazimu sini. Jadi kalahlah kalian, terusirlah kalian, dan demi Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abbas, saya pun melihat bagaimana peperangan itu terjadi. Demi Allah, kata Abbas, ma huwa illa an ramahum bihasayati. Nabi tidak melakukan kecuali melempar mereka dengan kerikil-kerikilnya. Fama ziltu ara haddahum kalilan. Dan saya melihat bagaimana perlawanan mereka sudah mulai tumpul. Wa amruhum mudbira, mereka pun lari, lari ketakutan. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Maka di dalam hadis ini bagaimana kita melihat keteguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam medan perang dan keberanian beliau, serta bagaimana Allah memuliakan beliau dengan mukjizat di mana lemparan kerikil beliau itu membuat orang-orang kafir lari ketakutan. Kerikilnya Nabi itu seperti senjata yang luar biasa. Sur'atu istijabati sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina ma sami'u saut al-Abbas yunadihim. Kita lihat juga bagaimana cepatnya respon para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka dipanggil, ketika Abbas memanggil mereka. Abbas memanggil mereka untuk kembali. Demikian cepat respon mereka. Innama kana firaru aktsarihim min mufaja'ati a'daihim lahum bisihab wa 'adami tawaqqu'ihim li hadhihi al-mubaghata wa kana ta'diban min Allah lahum bisabab ightirari ba'dihim yawma idzin bi kathratihim faqad kanu 12,000. Sesungguhnya sebagian dari mereka lari disebabkan karena terkejut, mufaja, terkejut atau dikejutkan oleh musuh-musuh mereka dengan lemparan anak-anak panah, dan mereka tidak menyangka dapat serangan seperti ini. Dan ini merupakan ta'diban minallah, pelajaran dari Allah. Kenapa? Bisa babi ightirari ba'dihim, disebabkan karena sebagian dari mereka terperdaya. Terperdaya dengan apa? Dengan jumlah pasukan yang besar. Faqad kanu 12,000. Mereka berjumlah 12.000 pasukan. Ketika melihat pasukannya banyak, kita orang pasti menang. Lupa bahwa yang memenangkan dan mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah. Maka di sini pelajaran penting, ikhwani fillah, jangan pernah bersandar dengan kekuatan kita. Dan jangan pernah menganggap bahwa hasil itu ditentukan oleh kekuatan kita. Lah, hasil ditentukan oleh Allah. Sekuat apapun fisik kita, sehebat apapun ilmu yang kita miliki, untuk melakukan satu pekerjaan, kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Semuanya ada di tangan Allah. Maka kita diwajibkan untuk bersandar kepada Allah dalam melakukan segala perbuatan, apapun perbuatan itu.
Semua perbuatan kita hendaknya kita iringi dengan tawakal kepada Allah. Yakin bahwa apa yang saya kerjakan tetap semuanya di bawah kendali hanya Allah. Yang mengendalikan hanya Allah. Ikhtiar saya itu tidak berbuah, tidak bisa menghasilkan apa-apa tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah, keyakinan akan Allah, bahwa Allahu Rabbul Alamin. Dan ini pelajaran penting. Ketika hati ini sudah mulai menoleh sedikit, menoleh kepada kekuatan selain kekuatan Allah, Allah buat kalah. Apalagi kita, ya, kita bukan menoleh, berpaling dari Allah sudah. Bukan menoleh lagi, sahabat menoleh sedikit, Allah kalahkan dia. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini jangan sampai, Pak, menoleh ke kanan ke kiri, terus menghadap Allah. Ini pelajaran dari Allah Azza wa Jalla kepada kita umat Islam. Yang kemudian kembali kekuatan mereka tatkala mereka menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-quwatul hakikiyah, maka di sini ada pelajaran ya, yang tadi kita singgung, kekuatan yang hakiki fil jihad, di dalam jihad fi sabilillah, hiyal imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa talabin nasr wal aun min Allah, dan minta pertolongan, minta kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai konsekuensi keyakinan kita bahwa penolong hanya Allah, yang memberi kemenangan hanya Allah Subhanahu wa taala. 'Ala al-qada an yakunu an-namudhaj as-sahih fil butula wasyaja'ah liyastajiba lahumul junud fil qital was-sumud fil ma'arik. Maka bagi pemimpin-pemimpin hendaknya dia menjadi contoh, menjadi teladan yang benar dalam keberanian, kepahlawanan. Agar apa? Agar diteladani oleh pasukan-pasukannya, tentara-tentaranya. Dia harus menjadi teladan. Dan ini bukan hanya dalam soal jihad fisabilillah, dalam segala aspek kehidupan, terutama kita yang berlaku sebagai orang tua yang diteladani. Kita ingin anak-anak kita ingin murid-murid kita, siswa-siswa kita menjadi orang baik, ya kita harus memberikan kebaikan. Kita ingin mereka menjadi pemberani, ya kita tunjukkan kita adalah seorang yang punya jiwa pemberani. Kita ingin anak kita tegar di atas musibah, tegar di atas ujian, ya kita harus tunjukkan di hadapan anak-anak kita bahwa kita ini orang-orang tegar. Jangan sampai orang tua di depan anaknya lembek. Aduh ya Allah, syughulan sukbari itu ngomel. Haba, jiwa lemah. Di depan anaknya selalu menunjukkan apa? Syakwa, pengaduan. Ya. Akhirnya tuh anaknya besar kayak gitu, banyak mengadu. Jadi keteladanan itu penting. Maka para sahabat Rasulullah SAW itu mereka ketika bersama dengan Nabi itu keberanian mereka semakin tumbuh, semakin kuat. Kenapa? Karena melihat keberanian Rasulullah SAW. Kemudian ikhwani fillah, dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa taala an, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, ayyuhan nas, wahai manusia, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah perintahkan orang-orang beriman dengan perintah yang dengan apa-apa yang Allah perintahkan kepada para rasul.
Apa yang Allah perintahkan kepada para rasul? Allah berfirman, ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramallah dengan amalan-amalan yang saleh. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah memerintahkan, maka Allah memerintahkan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian Nabi SAW menyebutkan seseorang yutilus safar, yang melakukan perjalanan jauh, ash'ath aghbar, rambutnya lusuh, kotor, ya berdebu, karena dia melakukan perjalanan jauh, kondisinya tidak terawat. Dia mengangkat kedua tangannya, yamuddu yadaihi ila sama', mengangkat kedua tangannya, ya Rabbi ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku ya Tuhanku, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanannya, minumannya, pakaiannya dari yang haram, diberi makan dari yang haram, bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini menegaskan bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Maka Allah tidak menerima sedekah dari orang yang hartanya bersumber dari yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Karena harta haram itu bukan harta yang thayyib. Al-anbiya wal mu'minun sawa'un fi ahkamid din illa ma kana min khususiyatihim. Para nabi dan orang-orang beriman itu pada dasarnya dalam hukum-hukum agama sama, kecuali hal-hal yang dikhususkan untuk para nabi dan para rasul. Tapi secara umum, apa yang Allah perintahkan kepada para nabi juga diperintahkan kepada orang-orang beriman. Ibahatu tayyibat minar rizq ma kana min kasbin masyru'in halalin. Diperbolehkan tayyibat, hal-hal yang baik dari rizki yang didapatkan dari cara yang disyariatkan dan cara yang halal. Min asbabi adami istijabati du'a aklul malil haram. Dan di antara sebab-sebab doa seorang hamba tertolak karena dia makan uang haram. Wa min asbabi istijabati du'a, dan di antara sebab doa terkabulkan aklut thayyib minal halal, makan makanan yang halal. Walidzalika qila, oleh karena itu ada ungkapan liddu'a janahan, doa itu punya dua sayap, aklul halal wa sidqul maqal. Doa itu punya dua sayap. Kalau diibaratkan burung, dia punya dua sayap. Yang sayap ini bisa mengangkat doanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Sayap pertama adalah aklul halal, makan yang halal. Yang kedua adalah kejujuran ucapan. Itulah doanya orang yang diterima, orang yang menjaga apa yang masuk ke dalam mulutnya. Dia pastikan semua yang masuk ke dalam mulutnya adalah halal. Maka dia pun memastikan sumber yang akan menjadi alat untuk membeli makanannya, dia pastikan halal sumbernya, pekerjaannya halal. Maka seorang muslim ikhwani fillah, kalau dia memahami makan makanan yang haram membuat doanya tertolak, bahkan ibadahnya tertolak, maka dia akan ketakutan untuk mengambil harta atau mencari harta dengan cara yang haram. Kalau doa kita, ibadah kita ditolak, kita mau kemana? Tak mungkin kita bisa menjadi manusia yang bahagia kalau sudah Allah melemparkan semua doa-doa kita, munajat-munajat kita tidak didengar oleh Allah. Terus mau lari kemana?
Itulah pentingnya menjaga harta. Jangan sampai tersusupi dengan harta-harta yang haram. Kalau kita kerja yang jujur, jangan berdusta. Kalau kita jual sesuatu, jual yang betul-betul memiliki nilai, yang itu nilai kejujurannya, kita kedepankan nilai kejujuran. Hati-hati ikhwan fillah. Demikian pula makan makanan, ya. Berbagai macam makanan disuguhkan di luar sana, dijual. Hati-hati Pak. Jangan asal menilai modelnya ezen, lihat di status iki makanan ezen, ono es krim ezen, langsung beli. Itu yang saya dah habis pikir. Wallahi, tanpa bertanya, tanpa mau tahu ada halal apa enggak. Terkadang-kadang keluarga kita, orang-orang yang kita kenal pakai jilbab, dianggap sepele yukulan ini. Kenapa? Karena syahwat perutnya lebih dia sukai daripada keridhaan Allah dan Rasulnya. Urusan perut nomor satu. Na'udzubillah. Terus kita orang mau hidup menjadi baik, yukulan tidak peduli. Padahal ini pengaruh kemana? Ke ibadah, pengaruh ke pikiran, pengaruh ke kondisi psikis. Orang kalau banyak makan haram, pikirannya ke haram Pak. Kondisi psikisnya tidak akan tenang itu. Orang kalau suka gelisah, coba dicek nanti. Kita ini kalau suka gelisah kok tidak bisa khusyuk. Bisa jadi, bukan pasti, bisa jadi. Apa yang kita makan belum tentu halal. Jajan pokoknya. Sekarang kan, waduh, antum hati-hati itu. Ya lihat di sosial media ini, wah, itu kan muncul itu. Iki makanan zen, didatangi Pak. Wala repot halal mu'i wala syai'. Bahkan terkadang kita bicara ya akhi, hati-hati ya akhi. Ini belum ada label halalnya. Mau iso dibeli. La haula wala quwata illa billah. Usaha karepmu. Ya. Tak peduli mau dibeli tak dibeli, itu tanggung jawab mereka. Tapi kita sudah usaha. Ini makanan ini bahaya ya. Maka oleh karena itu harus dijaga, termasuk antum jaga anak-anak. Ini masalah halal haram, soal yukulan, mengambil nafkah itu tidak boleh antum anggap remeh. Dari kecil Pak dididik. Ente dapat sehari 10.000, wallahi barokah, lebih baik nak daripada kamu dapat 1 juta sehari tapi uang haram, uang hasil menipu, hasil sumpah palsu. Abi tidak ridho nak, Allah tidak ridho nak. Ditanamkan tentang halal, ditanamkan tentang akhirat, dan sambung semua urusan kita dengan akhirat, sehingga anak itu ada rasa takut. Lah kita orang enggak, kadang-kadang didik anak enggak disambungkan dengan akhirat, urusannya dunia toh. Belajar kon, sing pinter, buat apa? Biar kamu kaya. Rajin-rajin belajar, biar kamu jadi sukses, biar kamu punya rumah seperti fulan, mobil seperti Alan. Terus itu bahaya ikhwan. Diajari anak cari harta untuk apa? Untuk dunia. Kalau orang sudah terputus hubungannya dengan akhirat, dia tidak peduli caranya halal atau haram. Yang penting saya punya rumah zen. Itu bisa jadi karena didikan orang tuanya. Didik anak itu, kamu kaya kayak Abu Bakar nak, zakat, haji. Karena semua ini harus mendekatkan kamu kepada Allah. Hartamu tidak mendekatkan kamu kepada Allah, pindah cari yang lain. Itu yang perlu kita tahu. Sehingga orang itu, sehingga dia tumbuh dewasa, dia takut mau yang haram mesti. Saiki sebagian tidak peduli. Ya, bahkan sebagian saudara-saudara kita jatuh pada pinjaman-pinjaman online yang jelas riba. Ya, tidak peduli dia. Pokoknya dapat fulus. Ya, ini juga hati-hati ikhwan. Antum ingatkan, keluarga antum ingatkan. Itu banyak yang sudah kena itu. Pinjaman online ya akhi, sekarang itu riba, jelas-jelas riba, tertulis bunganya ringan. Kenapa banyak saudara-saudara kita yang terjerat? Karena mudah. Dan karena kita terbiasa, mohon maaf dengan segala hormat, sebagian dari kita terbiasa ingin mendapatkan sesuatu dengan instan. Disuruh kerja keras, wah, dah iso ikut itu pekerjaan anak. Akhirnya dapat
tawaran seperti itu ya akhi, pinjaman sekarang itu antum dalam hitungan detik dapat 20 juta. Apalagi jiran-jiran antum medit-medit, wah sudah. Iki ya. Akhirnya terjerat riba, dikasih makan buat istrinya, dikasih tak karo-karo rumah tangga sudah. Dan itu bahaya sekali. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.